Bismillah. Terkait interaksi dengan ahlul bidah, Ustaz, kita melihatkan ada kelompok yang begitu ekstrim dalam perkara bidah, ada juga yang terlalu bergampang-gampangan dalam perkara bidah. Karena ada 3 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apa sih kriteria sehingga seseorang itu atau sesuatu itu bisa ditetapkan sebagai ahlul bidah? Pertama, yang kedua, siapa yang bisa menetapkan seseorang itu ahlul bidah? Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita berinteraksi dengan ahlul bidah ini dalam perkara-perkara dunia atau perkara akhirat? Karena saya lihat duduk-duduk di majelisnya pun itu kan banyak yang bergampangan terhadap hal itu. Demikian. Baik. Ini pertanyaan sebenarnya saya globalkan ya di tema pembahasan karena memang kadang ada hal-hal yang perlu dirinci. Tapi secara umum yang disebutkan oleh penanya tadi itu benar ya, bahwa ada yang ekstrim, berlebihan, ya. Orang bukan ahlul bidah pun, misalnya kawan dia masalah sedikit, sudah tidak disalami, tidak diajak ngobrol, ya. Jelas ya? Ini keliru. Bahkan dia mungkin ada masalah dunia kadang. Dan kalau di masalah dunia itu dia memboikot, tidak halal kecuali di 3 hari tidak boleh. Baik. Kalau ditanyakan kapan seorang itu dikatakan sebagai ahlul bidah, jawabannya salah satu dari 3 hal. Yang pertama, dia menyelisihi prinsip dasar pokok yang disepakati di tengah para ulama ahli sunnah. Misalnya dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dia misalnya mengatakan tidak ada surga dan neraka. Dia mengingkari bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Atau misalnya dia mengatakan bahwa iman itu cuma dalam hati saja. Ini ahlul bidah menurut kesepakatan ulama. Karena menyelisihi prinsip dasar yang disepakati oleh para ulama. Yang kedua, kalau dia menyelisihi masalah cabang, tapi memperbanyak penyelisihan di situ, sehingga tampak bahwa dari kaidahnya orang ini membolehkan bidah-bidah. Ini juga dianggap sebagai ahlul bidah. Kemudian yang ketiga, kalau dia membangun wala wal bara, loyalitas dan permusuhan, dibangun di atas sebuah masalah. Orang yang ikut bersamanya ini ahli sunnah, orang yang tidak ikut bersamanya ini ahlul bidah. Nah, kalau dia seperti itu pada prinsip-prinsip yang tidak ada dalilnya, maka dia juga ahlul bidah. Jelas ya? Itu 3 hal. Siapa yang bisa menghukumi seorang itu ahlul bidah? Masalah itu terbagi 2. Ada masalah yang jelas, terang. Misalnya dia mencela Abu Bakar dan Umar. Itu siapapun di antara antum bisa berkata ini ahlul bidah, orang Syiah Rafidhah. Masalahnya jelas, terang. Tapi kalau masalahnya detail, masalah perlu ketelitian, itu tugasnya orang-orang yang berilmu, berbicara di dalam hal tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga, dari sudut interaksi dunia, itu enggak ada masalah seorang berinteraksi dagang terhadap orang kafir pun tidak apa-apa. Bahkan Nabi dan para sahabat itu ada interaksi dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi malah disebut dalam Al-Quran makan riba. Jelas ya? Baik. Ya kalau ada interaksi terkait dengan dunianya, selesai itu enggak ada masalah. Tapi kalau duduk dia mendengar pembicaraannya, mendengar dari hal-hal yang bisa merusak agamanya, ini yang dilarang. Dan sekarang ini banyak orang bergampangan ya. Ya ada sebagian orang mungkin duduk-duduk, tapi kerjanya monitor terus di ini. Tiap hari dia lihat. Ya, jelas ya? Ahlul bidah semua jenis bidah dia lihat semua. Alasannya apa? Saya mau tahu. Ya. Nanti dikasih pikiran lagi. Oh nanti saya bantah. Ya. Padahal dia tidak mengerti apa-apa. Akhirnya menjatuhkan dirinya dalam apa? Di dalam masalah. Karena itulah yang saya nasihatkan kepada semuanya. Kita lebih tekun di dalam belajar. Menyibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat. Ibadah itu banyak sekali. Ilmu itu masih banyak yang perlu kita pelajari. Yang perlu kita tuntut. Iya. Kadang kita perlu tanya diri kita. Ini kita semua sudah bisa baca Al-Quran dengan benar atau tidak? Perlu tanya. Kalau sudah bisa baca Al-Quran dengan benar, dia sudah bisa bahasa Arab atau belum? Terus yang ketiga dia sudah tanya kepada dirinya, tanya masing-masing. Ini sekarang saya ada dalam hidup ini, kalau saya ditanya di hari kiamat, saya sudah selamat atau belum?
Di sakaratul maut kira-kira saya bisa bersyahadat atau tidak? Di alam kubur kira-kira saya sudah bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat atau belum? Itu aja yang selalu dipikirkan. Kalau seorang selalu berpikir itu, insya Allah dia akan bagus arahannya dalam hidupnya. Dia tahu apa yang dia cari, apa yang dia pelajari, apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kajian singkat ini bermanfaat untuk seluruh hadirin dan hadirat. Dan tentunya banyak kekurangan di sana sini. Saya mohon maaf untuk hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk semuanya.